Sobat Bisma, penggunaan SSO pada sistem informasi Bisma merupakan cara mengamankan sistem dari kerentanan penggunaan sistem oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Setiap pegawai yang bekerja di BPKP, baik PNS, P3K, serta PPNN berhak mengakses Bisma sesuai unsur SSO warga BPKP yang dimilikinya. Para eselon 2 di unit kerja mandiri seperti perwakilan, pusat-pusat, dan inspektorat memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas anggaran yang menjadi sumber daya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan. Untuk unit kerja di lingkup kantor pusat, kewenangan terdapat pada eselon 2 atau eselon 1. Anggaran perjalanan dinas yang merupakan anggaran signifikan di BPKP memerlukan dukungan surat tugas dan SPD atau surat perjalanan dinas dalam pertanggungjawabannya. Walaupun surat perjalanan dinas cukup diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh eselon 2 atau eselon 1, namun eselon 2, eselon 1 perlu menyetujui besaran anggaran yang akan dialokasikan pada suatu surat perjalanan dinas. BPKP ini menggunakan mekanisme penerbitan KOSID. Persetujuan atas KOSID ini secara proses bisnis di BPKP cukup dilakukan melalui approval secara berjenjang di Bisma oleh PPK dan eselon 2 atau eselon 1. Untuk membantu para eselon 2, eselon 1 yang karena alasan tertentu tidak dapat melakukan approval secara langsung di Bisma, aplikasi Bisma mengakomodasi proses approval di Bisma oleh para sekretaris eselon 2 atau eselon 1 atas nama eselon 2 ataupun eselon 1. Hal ini untuk memastikan proses akuntabel. Para sekretaris hanya diperkenankan melakukan proses approval di Bisma setelah hard copy KOSID disetujui oleh para eselon 2 atau eselon 1. Dengan demikian, para eselon 2, eselon 1 tidak perlu meminjamkan SSO-nya kepada para sekretaris. Berikutnya adalah pada proses persetujuan kwitansi perjalanan dinas. PMK 119 tahun 2023 yang menjadi dasar penerapan perjalanan dinas elektronik tidak mengatur bahwa rincian perjalanan dinas elektronik harus ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas. PMK ini mengatur bahwa PPK memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan besaran pertanggungjawaban anggaran suatu pelaksana perjalanan dinas. PPK tentu saja menetapkan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya, yang antara lain berdasarkan klaim geotagging oleh pelaksana perjadin, bukti pihak ketiga atas penginapan atau transport. Transport di sini termasuk transport tambahan ke kecamatan, kelurahan, desa pada penugasan tertentu. Untuk itu, para pelaksana perjadin perlu menyampaikan bukti-bukti yang valid kepada PPK. Dan guna memastikan bahwa nilai yang diajukan dan buktinya telah lengkap, para pelaksana perjadin perlu mengajukan nilai yang dipertanggungjawabkan kepada PPK. Proses ini di Bisma dilakukan melalui tahapan persetujuan pengajuan. Proses ini idealnya dilakukan oleh masing-masing pegawai. Namun demikian, karena proses ini merupakan proses tambahan di Bisma yang tidak diatur di PMK 119, maka proses ini dapat dibantu oleh rekan satu tim yang ada pada penugasan tersebut. Untuk eselon 2 atau 1 yang melaksanakan perjalanan dinas sendiri, hal ini dapat dibantu oleh para sekretaris atau yang memiliki role keuangan. Proses bantu persetujuan pengajuan ini bila diterapkan, maka menjadi tanggung jawab masing-masing tim bila di kemudian waktu terdapat ketidaksepakatan dengan jumlah yang diajukan karena adanya bukti yang kurang diunggah pada aplikasi Bisma. Apapun itu, perlu selalu diingat, para pelaksana perjadin memiliki tanggung jawab menyampaikan bukti-bukti yang valid dan sah kepada PPK, serta PPK memiliki kewenangan penuh menetapkan besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan perjalanan dinas sesuai bukti-bukti yang valid dan sah yang disampaikan kepada PPK. Demikian rekan-rekan Sobat Bisma yang kami banggakan, informasi tambahan yang kami dapat sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai proses approval baik oleh eselon 2, eselon 1 maupun para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lainnya.